Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Kepulauan Indonesia terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Manusia pertama yang menghuni Indonesia adalah Homo erectus, atau manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Mereka ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Manusia modern atau Homo sapiens masuk ke Indonesia sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat. Mereka menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia, termasuk Papua. Sekarang, zaman prasejarah di Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman di mana manusia purba hidup dengan menggunakan alat-alat dari batu. Zaman batu terbagi menjadi empat, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu megalitikum. Zaman batu tua adalah zaman di mana manusia purba berburu dan mengumpulkan makanan. Zaman batu tengah adalah zaman di mana manusia purba mulai bercocok tanam dan memelihara hewan. Zaman batu muda adalah zaman di mana manusia purba mengembangkan teknologi seperti gerabah, anyaman, dan perahu. Zaman batu megalitikum adalah zaman di mana manusia purba membuat monumen-monumen besar dari batu, seperti menhir, dolmen, dan waruga. Zaman logam adalah zaman di mana manusia purba mulai menggunakan logam sebagai bahan alat dan senjata. Zaman logam terbagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu adalah zaman di mana manusia purba membuat alat-alat dari campuran tembaga dan timah. Zaman besi adalah zaman di mana manusia purba membuat alat-alat dari besi yang lebih kuat dan tajam. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia datang sejak 3000 SM dari Cina Selatan membawa kultur Neolitikum dan beliung persegi. Mereka menjadi nenek moyang penduduk asli Nusantara sekarang. Zaman prasejarah di Indonesia berakhir sekitar abad keempat Masehi ketika muncul kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang menggunakan tulisan. Zaman prasejarah di Indonesia meninggalkan banyak peninggalan yang dapat kita pelajari, seperti fosil manusia purba, alat-alat batu dan logam, lukisan gua, situs-situs purbakala, dan budaya-budaya tradisional. Sejak abad keempat Masehi, muncul kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara yang terutama mengandalkan perdagangan. Kerajaan-kerajaan ini dipengaruhi oleh kebudayaan India dan Cina. Kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai Martapura di Kalimantan, yang didirikan oleh Kudungga pada abad keempat Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Mulawarman, yang dikenal sebagai raja yang kuat dan dermawan. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan terkuat di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, yang berdiri dari abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan maritim antara India, Tiongkok, dan Timur Tengah, serta menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu-Buddha terakhir dan terluas di Indonesia adalah Kerajaan Majapahit di Jawa, yang berdiri dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini menciptakan suatu kesatuan politik dan budaya yang disebut dengan Nusantara, yang meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini, serta sebagian dari Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Pada masa ini, Nusantara mengalami kemakmuran dan persatuan. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan banyak peninggalan berupa prasasti, candi, patung, seni ukir, dan barang-barang logam yang menunjukkan kemajuan peradaban dan kebudayaan mereka. Beberapa contoh peninggalan yang terkenal adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penataran. Agama Islam pertama kali dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah pada abad ke-7 Masehi. Mereka tidak hanya menjual barang-barang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah Aceh dan sekitarnya. Di Pulau Jawa, kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi.
Kerajaan ini berperan penting dalam membangun peradaban Islam di Jawa dan melawan penjajahan Portugis yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Indonesia adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan maritim di Selat Malaka dan menjadi salah satu lawan terberat bagi Belanda yang ingin menjajah Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia meninggalkan banyak warisan berupa budaya, seni, arsitektur, dan hukum yang masih dipertahankan hingga kini. Kerajaan Islam juga menjadi cikal bakal terbentuknya negara Indonesia yang berdaulat dan beragam.